teman-teman bisa mengakses buku ini di internet, banyak tinggal download aja. Oke, kemudian untuk tempat pembelajaran, karena teman-teman ini masih KP dan kelasnya di malam hari, saya pun full dari pagi hingga sore. Jadi rencana akan saya buat kuliah 2 minggu sekali. Kuliah hanya 2 minggu sekali. Mohon teman-teman bisa perhatikan timeline pembelajaran ini. Untuk PPT ini sudah saya share di Google Classroom. Silahkan bagi yang belum join, silahkan join untuk Google Classroom-nya. Kemudian eh, terkait dengan UTS, rencana saya akan melaksanakan UTS lebih awal. Tapi kita akan laksanakan UTS-nya take home. Rencana seperti itu. Oke. Jadi kita minggu ini ada pertemuan, kemudian minggu depan masih ada pertemuan, minggu depannya lagi kosong, baru kita ketemu lagi tanggal 15 dan tanggal 29. Seperti itu. Ini saya harap teman-teman bisa mencermati untuk timelinenya ya. Oke. Kemudian terkait dengan konversi mata kuliah, dari kelas AB ada berapa orang yang akan konversi? Silahkan raise hand. Kelas AB nggak ada yang konversi atau yang konversi nggak join. Ibu mah kalau misalkan dari pembimbing lapangannya itu belum ada fix bisa dikonversi atau enggak di sananya gimana ya Ibu? Oh, sorry suaranya nggak kedengeran. Kalau misalkan dari pembimbing lapangannya itu belum ada fiksasi buat konversi mata kuliahnya itu gimana ya Ibu? Menurut saya untuk konversi, kalau misalnya memang belum fix, silahkan tidak usah konversi, ambil kelas saja. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, untuk konversi mata kuliah yang kemarin beberapa orang sudah bertanya ya, dan juga sudah isi G-form. Nah, setelah berdiskusi dengan Kaprodi dan juga dosen pengampu setelah UTS, yaitu Pak Surya, ada beberapa ketentuan untuk teman-teman bisa konversi mata kuliah. Yang pertama, teman-teman harus mencapai 9 capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi, eh, kalau arahan dari kami, dari dosen, karena teman-teman kan nggak mengambil kelas, jadi teman-teman ambil satu case dari industri, kemudian teman-teman analisis menggunakan 9 langkah ini. Seperti itu. Kemudian untuk nilai kompetensinya, ya kami lihat dari presentasi. Yang pertama teman-teman bikin laporan terkait dengan studi kasus yang teman-teman ambil dan juga analisis dari 9 capaian ini. Kemudian setelah membuat laporan, nanti setelah teman-teman pulang lagi ke Bandung, akan dijadwalkan untuk presentasi bersama tim konversi mata kuliah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang konversi? Cukup Cukup jelas Ibu. ya? Oke, Cukup Ibu. oke. Berarti itu ya, teman-teman. Silahkan buat laporan dan juga materi presentasi. Kemudian untuk formatnya nanti akan saya unggah dalam minggu ini di Google Classroom. Silahkan teman-teman nanti cek secara berkala seperti itu.
Oke, kalau sudah kita masuk ke materi ya. Oke, udah resennya. Nanti tangannya pegel. Oke, presentasi saya tampil. Recording in progress. Tampil, Bu. Oke, tapi untuk recordnya dimatiin ya, karena masuk ke penyimpanan saya dan Recording penyimpanan saya stopped. penuh. Oke. Oke, kita masuk ke pendahuluan dan budaya keselamatan proses. Ini untuk mendukung CPL 5 mampu menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dalam menjalankan tugas teknis dan penyelesaian masalah teknis, masalah praktis. Kemudian CPMK 1 mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam proses produksi atau operasi. Oke, ini seperti tadi, kemudian untuk referensinya. Oke, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dulu. Definisi hazard, risk, insiden, dan juga asiden. Oke, ada 4 ya, berarti ada asiden, hazard, insiden, dan juga risk. Yang pertama adalah asiden atau kita sering sebut kecelakaan. Nah, dalam konteks proses safety atau proses safety gitu ya. Asiden itu atau kecelakaan itu adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan. Tidak direncanakan, unplanned event. Jadi ada suatu peristiwa yang tidak direncanakan atau rangkaian peristiwa yang tidak direncanakan yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau undesired consequence. Nah, misalnya undesired consequence itu seperti apa? Cedera, kerusakan peralatan, kerugian finansial, ataupun pencemaran lingkungan. Nah, contohnya apa sih untuk kecelakaan itu atau asiden itu? Misalnya adalah a leak in a pressurized vessel containing 500 kilogram of ammonia. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari asiden atau kecelakaan dalam proses safety. Nah, di sini berarti ada unplanned event-nya apa sih? A leak. Leak itu apa? Kebocoran. Kebocoran apa sih? Kebocoran pada bejana atau tangki bertekanan. Oke. Berarti ini ada leak, tadi kan unplanned event, kemudian ada juga unplanned event-nya adalah a leak in pressure rise vessel atau kebocoran pada bejana bertekanan. Kemudian apa sih yang menyebabkan dia hazard? Karena dia mengandung apa? Amonia dalam jumlah yang sangat besar, 500 gram. Sehingga di sini menyebabkan apa? Suatu potensi atau akibat paparan dari amonia ke pekerja bisa menyebabkan iritasi, luka bakar, bahkan mungkin bisa sampai kematian kalau misalnya dia keracunan terlalu banyak seperti itu. Kemudian berdampak juga ke lingkungan, yaitu menyebabkan pencemaran udara, kontaminasi udara seperti itu. Kemudian selain itu juga menyebabkan atau berpotensi kebakaran atau ledakan. Misal dia punya cukup energi ya. Kemudian menyebabkan kerusakan properti, juga menyebabkan downtime produksi. Oke. Kemudian yang kedua, hazard. Hazard
merupakan sifat kimia atau fisika yang melekat pada suatu bahan proses. Nah, dia berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap baik itu manusia, lingkungan, maupun properti atau aset dari perusahaan ya, perusahaan proses terutama. Nah, hazard ini dalam arti dia memiliki sifat bawaan. Jadi memang dia adalah suatu material yang sifat bawaannya hazard. Tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Oke. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah a pressurized tank containing 500 kg of ammonia. Ada tangki bertekanan yang mengandung berapa? 500 kg amonia. Ini contoh hazard karena dia punya sifat bawaan. Baik itu sifat kimia, amonia yang bersifat toksik, korosif, kemudian juga berbahaya ya bagi kesehatan, terutama untuk saluran nafas, kemudian juga sifat fisika. Tangki bertekanan, dia memiliki energi potensial yang cukup untuk menyebabkan ledakan. Oke, sehingga material ini dia bisa menyebabkan kerusakan atau damage terhadap manusia, yaitu menyebabkan keracunan, baik itu luka bakar, juga iritasi, dan juga ke lingkungan jika dia terjadi sesuatu. Bisa terjadi pencemaran udara, air, kalau misalnya memang terlarut di air gitu ya. Kemudian juga terhadap properti. Gitu. Nah, walaupun dalam kondisi normal dia beroperasi, dia tetap dinamakan hazard karena sifatnya, sifat kimia, sifat fisika yang tidak bisa dihilangkan tadi. Tapi yang bisa dilakukan adalah risk management, yaitu mengontrol risikonya. Misalnya ada inspeksi rutin tangki, kemudian valve-nya, kemudian ada sensor-sensor yang terlibat, kemudian SOP-nya jelas, seperti itu. Nah, kalau hazard tadi tangki bertekanan seperti itu ya, potensi bahayanya. Nah, kalau asiden atau kecelakaan itu adalah kebocoran atau ledakan tangki. Jadi kejadian nyata dengan konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga nih, insiden. Insiden merupakan dasar dari suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang juga bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, tapi ini cenderung dia lebih kecil. Jadi penyebab dampaknya itu lebih kecil daripada kecelakaan. Nah, misalnya contohnya adalah a plant incident involve a leak of 10 kg per second of ammonia producing a toxic vapor cloud. Jadi kebocoran amonia dapat menyebabkan apa? Gumpalan uap beracun gitu ya. Nah, tapi di sini tidak di, di state langsung bahwa dia lokasinya di mana sih. Jadi dia tidak langsung ada konsekuensi gitu. Nah, di sini tapi tetap dia ada undesirable consequence ya, atau konsekuensinya yang tidak diinginkan tadi. Kalau misalnya itu terpapar kepada pekerja tetap menyebabkan iritasi, misal dia bisa juga berpotensi kontaminasi lingkungan, seperti itu. Oke. Nah, berarti bedanya kalau hazard tadi potensi bahaya,
Kemudian untuk asiden itu dia konsekuensi serius, kejadian yang menyebabkan konsekuensi serius. Kalau insiden, dia kejadian nyata, hanya kejadiannya aja. Tapi dia juga punya potensi menyebabkan konsekuensi yang serius. Seperti itu. Kemudian, oke, yang terakhir risiko. Risiko adalah ukuran potensi kerugian yang ditentukan oleh dua faktor. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama, likelihood atau kemungkinan, dan yang kedua, konsekuensi. Kemungkinan itu merupakan seberapa besar sih peluang insiden itu terjadi. Kalau konsekuensi itu lebih seberapa parah akibat yang disebabkan oleh insiden tersebut. Oke. Contohnya tadi ya, kasus amonia. Nah, untuk hazardnya tadi tangki bertekanan 500 kg. Insiden itu terjadi kebocorannya membentuk toxic vapor cloud. Kemudian untuk asidennya atau kecelakaannya adanya awan beracun tadi, toxic vapor cloud yang mengenai pekerja, menyebabkan korban jiwa dan juga shutdown pabrik. Nah, sehingga kita bisa tahu risikonya itu yang likelihood atau kemungkinannya. Jika sistem pemeliharaan baik, peluang kebocorannya berapa sih? Misalnya, ini terjadi 1 kali dalam 100.000 jam operasi atau seperti apa? Nah, jika dalam suatu industri proses itu tidak sering dilakukan inspeksi atau SOP sering diabaikan, maka peluang kejadiannya akan meningkat. Kemudian untuk konsekuensinya dia termasuk tinggi karena NH3 atau amonia bisa menyebabkan kematian pekerja jika itu dosisnya banyak seperti ini. Kemudian juga kerugian secara finansialnya juga besar karena mungkin harus shutdown dan juga pencemaran lingkungan. Oke, berarti risiko itu kombinasi antara probabilitas kebocorannya berapa, kemudian konsekuensinya tingkat keparahan akibat dari kebocoran itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita membahas perbedaan antara personal safety dan juga proses safety. Oke. Mungkin banyak orang yang masih menganggap samalah personal safety dan juga proses safety. Tapi sebenarnya personal safety dan proses safety itu berbeda. Untuk personal safety, teman-teman bisa lihat personal safety berkaitan dengan kecelakaan individu. Misalnya contohnya terpleset, terjatuh, terkena goresan. Di sini frekuensinya tinggi, peluang kejadiannya tinggi. Mungkin teman-teman sering terpleset, terjatuh itu sering ya. Namun konsekuensinya tidak terlalu besar. Oke, ini ya slip, trips, and falls. Dia konsekuensinya tidak terlalu besar, tapi frekuensinya tinggi. Nah, sedangkan untuk proses safety, mungkin peluang kejadiannya itu tidak jarang ya, istilahnya peluang kejadiannya rendah. Ini peluang kejadiannya lebih rendah daripada personal safety. Namun, dia menyebabkan konsekuensi yang tinggi. Bisa langsung menyebabkan kematian kalau kebocoran gas beracun, ledakan tangki, kebakaran besar, misalnya ada gudang. Nah, itu bisa menyebabkan konsekuensinya tinggi. Oke. Berarti untuk personal safety dia fokus mencegah cedera individu sehari-hari. Jadi gimana caranya mengurangi frekuensi sehingga risikonya menjadi lebih
kecil. Sedangkan untuk proses safety itu lebih fokus pada mencegah kejadian besar, sehingga dapat mengurangi dampak atau potensi perluasan dampak pada manusia maupun lingkungan. Nah, tapi keduanya tetap penting ya untuk dievaluasi risikonya. Oke. Oke. Pentingnya proses safety. Sekarang kita akan membahas pentingnya proses safety. Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca berita tentang ini atau mungkin ada yang belum. Jadi di Maret tahun 2023 itu ada kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Nah, teman-teman bisa lihat ini Pertamina Pelumpang. Ini di Jakarta ya, Jakarta Utara. Ini Pertamina Pelumpang. Kemudian teman-teman bisa lihat ini rumah pemukiman padat penduduk. Oke. Di Jakarta seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang KP, yang di Cikarang, itu mungkin pada udah main ke Jakarta. Beberapa saya lihat ada yang sudah main ke Jakarta. Mungkin teman-teman bisa lihat di Jakarta itu benar-benar rumah mepet dengan sungai. Nah, ini juga nih. Jadi pemukiman yang sangat-sangat mepet dengan Pertamina Pelumpang. Dan kabarnya memang si pemukiman ini beberapa tanahnya itu sebenarnya punya Pertamina. Jadi lahan-lahan harusnya kosong tapi ternyata padat penduduk. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hazard atau bahaya. Jelas, eh, Pertamina Pelumpang itu dia adalah tempat distribusi ya, distribusi untuk bahan bakar minyak. Jelas dong, untuk bahan bakar pasti jelas mudah terbakar dan meledak. Tangki penyimpanan berkapasitasnya cukup besar, 300 juta liter. Tentunya menyimpan potensi energi kimia yang jumlahnya besar. Kemudian pipa penyalurnya, pipa penerimanya, dia memiliki risiko kebocoran juga. Oke. Nah, hazard di sini jelas ada dan sangat tinggi. Kemudian ternyata di Maret 2023 itu pipa penerima di Pertamina Pelumpang itu lagi menerima Pertamax dari kilang Balongan. Kemudian ternyata kalau dari berita teman-teman bisa baca kronologinya. Itu 30 menit sebelum terjadinya ledakan, warga di sekitar sini mencium aroma bahan bakar gitu ya, sangat menyengat. Jadi 30 menit sebelumnya sudah tercium. Berarti kemungkinan sudah ada kebocoran. Dan saat itu posisi hujan deras dan ternyata ketika terjadi setelah jadi ada dua kejadian di situ. Petir menyambar kemudian meledak. Jadi kemungkinan di situ memang sudah bocor, kemudian ada pemicu sambaran petir. Nah, di sini ada insiden berarti, insiden kebocoran dan juga pemicu dari sambaran petir tadi. Sehingga menyebabkan kecelakaan apa? Kebakaran yang sangat besar hingga menjalar ke rumah warga. Teman-teman bisa lihat ya sampai sini sampai sini. Benar-benar kebakarannya sangat-sangat besar saat itu. Bahkan untuk korban meninggalnya, oke, kita lihat di sini ada 15 orang ya yang meninggal. Ini dari Antara, ini saya cari dari Google. Nah, teman-teman bisa lihat berarti untuk kecelakaan yang terjadi yaitu apa? Kebakaran besar yang menjalar ke rumah warga. Karena ada apa? Insiden kebocoran dan ledakan depo Pertamina Pelumpang.
Oke, kalau kita sekarang bicara mengenai risiko. Oke, risiko tadi adalah likelihood atau peluang kejadiannya, frekuensinya, kemudian consequence atau dampaknya. Oke, kebocoran pipa jarang terjadi, tapi tidak nol. Bisa terjadi, tapi tidak nol. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman cari di berita, Pertamina Pelumpang itu sudah 2 kali kejadian. Sebelumnya di tahun 2009, ledakannya juga hebat, dan sama-sama penyebabnya juga di berita itu karena ada kebocoran. Berarti Pertamina Pelumpang ini udah 2 kali nih kejadian dalam 20 tahun terakhir. Ini kalau dibilang menjadi bukan lagi jarang terjadi, tapi cukup sering ya terjadi untuk Pertamina Pelumpang. Oke, untuk konsekuensinya jelas sangat-sangat tinggi karena bisa ya banyak sekali yang mengungsi. Di sini hampir 1.000 orang penduduknya yang mengungsi karena rumahnya kebakaran. Sehingga kita bisa evaluasi meski jarang terjadi, tapi dampaknya sangat besar untuk risiko. Nah, tadi kita ulangi lagi ya, berarti untuk hazardnya, tangki dan pipa BBM yang mudah terbakar. Kemudian insidennya, kebocoran pipa dan juga sambaran petir menyebabkan ledakan. Kemudian untuk asidennya kecelakaan, kebakaran, dan ledakan yang menyebabkan korban jiwa dan juga kerugian yang sangat besar. Kemudian risikonya tinggi, karena walaupun jarang terjadi, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Oke, oke. Next, ada kasus lainnya. Teman-teman ada pernah dengar kasus Bhopal? Bhopal itu di India. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait hazard, insiden, asiden, dan juga risikonya. Oke, saya mau cari. Oke, oke. Novan Fauzan. Novan. Novan Fauzan. Ada, Bu. Oke. Guys, coba jelaskan untuk risiko, insiden, hazard, dan juga asidennya untuk tragedi gas Bhopal. Yang saya ketahui mengenai tragedi Bhopal ini tuh kebocoran gas metil, Bu. 42 Ya. ton. Mm. Kalau misalnya, bentar. Oke, mau baca dulu. Ya, Bu, izin baca dulu bentar. Oke.
Oke Bu, izin Oke. ya Bu ya. Saya kira ketiduran, Novan. Enggak. Oke. Jadi untuk yang hazardnya dari kejadian Bhopal ini tuh Mm, ada dalam gas methyl isonide-nya Bu. mm, Gas ber yang gas berbahayanya tuh karena sangat mudah beracun dan juga mudah menguap. Lalu juga Oke. itu tuh bereaksi dengan air. Lalu untuk accident-nya, kecelakaannya terjadi ketika si eh, tangki penyimpanan gas beracun itu tuh bocor Bu, karena sistemnya Mm, mananya gagal. Lalu Oke. untuk lalu untuk insidennya, kebocorannya itu Bu, kebocoran sehingga eh, mengakibatkan banyak kerugian. Coba ulangi tadi apa? Dari ini hazardnya apa? Dia si Bhopal Untuk ini kejadiannya di pabrik apa sih sebenarnya? Pabrik pestisida, ya kan? ya Bu, Dia pabrik pestisida UCL, Ucil tuh Ucil. Pabrik pestisida UCL. Nah, dia insidennya apa tadi? Novan, ya Bu, insidennya apa? untuk si insidennya itu yang tangkinya mengalami kebocoran Bu. Kayak kebocoran pada tangki. Ya. Kemudian asidennya apa? Kayak aksidennya yang 40 ton gas itunya menyebar gitu Bu, terlepas ke Ya, udara. penyebaran kan, penyebaran itu hampir berapa? 40 ton ya? empat Ya, puluh ton gas ya, dia menyebar. Oke, kemudian risikonya? risikonya penyakit Bu. Kayak Hmm. Risiko tadi kombinasi dari apa? Keboleh jadian atau seberapa sering? Dia berapa sering tuh? Ternyata dia sudah berulang kali. Ya kan, si Bopal ini dia sudah berulang kali. Karena tidak pernah ada audit. Seperti itu. Berarti likelihoodnya, peluang kejadiannya tinggi. Kemudian konsekuensinya juga apa? Tinggi atau rendah, Novan? tinggi Bu. Tinggi karena bisa menyebabkan kan karena yang dia kelola proses di dalamnya itu merupakan hazard ya pasti dia sangat tinggi. Berarti risiko dari Bhopal sendiri bisa jadi dia sangat tinggi atau tinggi gitu. Oke, thank you Novan. Next kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah ini mitos atau apa ya? eh Istilah gitu ya mungkin yang sering ada di dalam keselamatan atau proses safety. Yang pertama, proses safety cost a lot of money. Proses safety itu mahal. Kayak banyak mungkin perusahaan yang menganggap bahwa investasi untuk keselamatan proses itu hanya menambah biaya operasional tanpa memberikan keuntungan langsung. Padahal justru sebaliknya, investasi pada keselamatan proses itu bisa meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Oke, kita next ya ke contoh yaitu nah ini Alcoa. Alcoa ada yang tahu dia industri apa? Ada yang tahu? Aluminium Ibu. Oke, betul. Oke. Alcoa adalah industri aluminium. Nah, pada tahun 87 Alcoa itu dia mengalami penurunan
eh apa ya, investasi, penurunan keuntungan lah, pendapatan, sorry, keuntungan. Jadi dia penurunan keuntungan pendapatan sehingga investor itu udah mulai panik lah karena dia turun pendapatannya. Terus kemudian di tahun 87 direkrut CEO baru namanya Neil. Bukan Nail ya, Nail 3D ya, tapi Neil. Nah, Pak Neil ini dia bilang kayak I intend to make Alcoan the safest company in America. Kayak I intend to go for zero injuries. Jadi dia bertekad untuk menjadikan Alcoa ini perusahaan paling aman, paling safety, paling mengedepankan safety. Nah, tapi pada saat itu safety masih dianggap membuang-buang uang aja. Oke. Nah, tapi di si Pak Neil ini dia CEO, dia bilang bahwa setiap tahun pekerja Alcoa itu terluka cukup parah. Karena apa? Industri Alcoa atau aluminium itu dia berurusan dengan logam yang bersuhu 1500 derajat lebih. Bahkan mesin-mesinnya pasti mesin-mesin besar. Sehingga pasti hazard dan risiko konsekuensinya tinggi. Sehingga dia ingin meningkatkan safety dari Alcoa itu lebih baik. Nah, ternyata apa yang terjadi? Di beberapa tahun kemudian, bahkan di tahun berapa ini, sekitar 2007, Alcoa itu memiliki revenue yang semakin meningkat. Jadi dari tahun 87 setelah diganti Neil itu, dia hanya turun sebentar, kemudian dia naik terus. Dia meningkat. Sehingga apakah betul sebenarnya eh, safety investasi pada keselamatan itu dia membuang-buang uang? Ternyata Neil sebagai CEO Alcoa membuktikan pada di tahun 1999 dia mampu meningkatkan pasar Alcoa itu dari sebelumnya 3 miliar dolar jadi 27 miliar dolar. Nah, dengan ini kita bisa melihat ya bahwa si Neil itu bisa memanfaatkan kekuatan keselamatan untuk mentransformasi Alcoa menjadi raksasa manufaktur aluminium. Seperti itu. Bahkan dulu sempat diragukan ya Alcoa tuh pasti bangkrut nih. Ternyata dengan CEO yang mengedepankan proses safety bisa mampu mengangkat Alcoa untuk mendapat revenue yang baik. Oke, next. Yang kedua, proses safety is no more than following rules and regulation. Proses safety itu hanya soal taat aturan aja atau regulasi. Nah, ini beberapa perusahaan itu hanya sekedar menjalankan kewajiban aja. Kan sekarang sudah safety itu diatur oleh pemerintah ya, beberapa standarnya. SNI sudah ada regulasi, kemudian dari luar juga banyak ANSI dan lain sebagainya. Nah, di sini perusahaan hanya sekedar ya udahlah yang penting memenuhi aja lah kewajibannya, yang penting dapat sertifikasi aja lah. Namun ternyata dalam prosesnya tidak selalu taat. Nah, itu sehingga akan menyebabkan budaya kerja yang eh, tidak mengedepankan keselamatan secara kuat gitu ya. Nah, eh, aspek safety di dalam perusahaan itu tidak hanya dalam satu lingkup aja, tapi beberapa aspek.
Yang pertama desain proses, operasi sehari-hari, maintenance dan inspection, kemudian keputusan untuk manajerial mengambil keputusan itu juga harus berdasarkan proses safety. Nah, ini teman-teman, kenapa kuliah ini itu ada juga untuk mendukung mata kuliah teman-teman nanti, rancang pabrik, itu harus ada bagian untuk safety ini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan perusahaan yang hanya berorientasi pada regulasi biasanya sering gagal untuk mengantisipasi risiko-risiko yang besar. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang memang tidak hanya sebatas regulasi saja menerapkan safety-nya, akan bisa lebih tangguh dan lebih sustainable, lebih sustain gitu ya. Oke. Kemudian yang ini yang mungkin sering teman-teman dengar, proses safety is no more than hard hats or safety shoes. Tidak hanya sebatas APD aja. Mungkin teman-teman safety yuk safety, teman-teman langsung otomatis pakai helm, sepatu safety. Nah, sebenarnya proses safety itu atau safety itu adalah suatu ilmu. Oke. Nah, apalagi di teknik kimia nih. Ini sangat-sangat ketat karena teman-teman bermain dengan hazard, apalagi yang di kilang, di minyak, oil and gas gitu ya. Karena pada dasarnya dia untuk mengontrol dari neraca massa energi termo yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Oke. Bahkan di proses safety juga nanti ada perhitungan secara kuantitatif, ada juga persamaan model matematis juga ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas APD ya proses safety itu, teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir, proses safety applies only to the petrochemical industry. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa proses safety itu hanya untuk kilang minyak aja atau pabrik kimia. Tapi enggak, teman-teman, gudang, logistik, kemudian industri makanan itu juga ada proses safety-nya. Cuma memang mungkin standar yang digunakan itu berbeda-beda. Seperti itu. Oke, ini tadi udah. Oke, kemudian safety culture dan juga risk-based process safety. Nah, safety culture tuh apa sih? Budaya keselamatan. Ya, tadi saya sering sebut ya. Bahwa safety itu juga merupakan harus menjadi budaya gitu ya. Nilai atau keyakinan perilaku yang diikuti atau dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang terkait dengan keselamatan. Kayak budaya keselamatan itu tercermin dalam kerja sehari-hari, dalam pengambilan keputusan, serta prioritas yang diberikan pada keselamatan dibandingkan target lain, misalnya hasil produksinya. Kayak hampir semua kecelakaan besar seperti tadi Bhopal, Pelumpang yang sudah kita bahas, itu mungkin terkait juga dengan kegagalan dalam budaya keselamatan. Jadi mungkin SOP-nya tidak diikuti dengan baik atau seperti apa. Nah, terdapat 12 fitur utama dalam safety culture. Yang pertama, establish process safety as a core value. Menjadikan keselamatan sebagai inti. Pokoknya nggak bisa ditawar. Kemudian masuk dalam visi misi dan praktik sehari-hari. Nah, ini ya, teman-teman harus menerapkan ini ketika rancang pabrik nanti. Kemudian provide strong leadership. Jadi kepemimpinan itu komitmen pada safety pokoknya. Pemimpinnya nanti komitmen pada safety. Kemudian establish and enforce high standard for performance. Menetapkan standar kinerja keselamatan yang tinggi dan konsisten. Jadi kalau misalnya memang ada dua standar, kadang ada beberapa standar yang mirip gitu ya.
Gunakan yang keselamatannya memang paling tinggi dan yang paling konsisten. Jadi nggak adalah namanya pelanggaran prosedur itu harus memang diproses, harus ditindaklanjuti. Oke, kemudian dokumen the safety culture, emphasis, and approach, yaitu mencatat nilai inti, ekspektasi tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi berkala. Jadi evaluasi berkalanya harus tercatat ya, harus terdokumentasikan. Kemudian maintain a sense of vulnerability. Nah, di sini harus menyadari bahwa kecelakaan itu selalu mungkin terjadi. Jadi supaya tidak abai, bahwa harus peka bahwa memang bekerja di terhadap apa ya, barang-barang hazard, suatu yang hazard, kemudian peka juga terhadap warning sign. Misalnya ada sensor yang dia memang sudah mendeteksi terjadinya gangguan seperti itu. Kemudian empower individuals to fulfill their responsibilities. Memberikan pelatihan, ada pelatihan ya kepada pekerjanya, kepada sumber dayanya terkait dengan tanggung jawabnya, terutama untuk safety. Oke, nah ini yang agak susah, itu mungkin mendorong pekerja supaya ada kesadaran dari masing-masing. Kemudian defer to expertise. Nah, ini biasanya ketika audit itu memang mengundang tenaga ahli yang memang dia akuntabel gitu ya untuk melakukan audit keselamatan gitu. Jangan sampai ada suap menyuap untuk safety, apalagi proses safety gitu ya. Ensure open and effective communication. Memberikan ruang, di sini teman-teman harus juga adanya kejujuran, konsistensi dalam keselamatan. Jika memang ada pelaporan terkait insiden ya responsif seperti itu. Kemudian establish a questioning or learning environment. Nah, ini mendorong sikap yang ingin tahu, belajar dari pengalaman, dan juga mungkin ada insiden-insiden yang serupa. Seperti tadi kita sudah belajar tentang pelumpang dan bopal dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti juga teman-teman untuk tugas-tugas itu bisa menerapkan ini nih. Mungkin teman-teman bingung untuk menganalisis terutama yang mau konversi nih ya. Wah, kira-kira apa ya case yang bisa saya evaluasi? Nah, mungkin teman-teman bisa juga cari case-case serupa yang serupa dengan perusahaan teman-teman KP. Seperti itu. Kemudian foster mutual trust. Nah, ini. Lingkungan kerja yang aman secara psikologis dan pekerja itu tidak takut melaporkan kesalahan. Jangan sampai mungkin bawahan mengandungkan SPV yang tidak, supervisor yang tidak tertib, malah ternyata yang bawahannya yang kena ini. Kemudian provide timely response to safety issues. Nah, adanya tindak lanjut terhadap isu keselamatan sehingga tidak berkurang kredibilitas tentang safety atau keselamatannya. Kemudian yang terakhir provide continuous monitoring of performance. Nah, ini menetapkan suatu indikator untuk safety sehingga ada evaluasi berkala untuk memperbaiki kelemahan dari yang sebelumnya. Oke. Kemudian pilar dari proses safety itu ada 20 elemen, tapi kita bagi ke dalam 4 pilar. Oke, yang pertama commit to process safety, komitmen. Kemudian yang kedua understand hazard and risk, pemahaman tentang hazard dan risiko. Yang ketiga, ini ada banyak ya tahapannya, manage risk atau pengendalian risiko. Dan yang terakhir, learn from experience atau belajar dari pengalaman. Nah, ini ada insiden investigasi, kemudian ada pengukuran kinerja, audit, kemudian perbaikan. Nah,
elemen ini yang teman-teman bisa pakai untuk rancang pabrik nanti. Jadi memang ada tahapannya ya, ada 4 pilar ya yang harus mendukung untuk proses safety. Nah, ini ada 20 elemennya nanti teman-teman bisa pakai untuk bahan evaluasi. Oke, terakhir kita mau membahas risk-based process safety yang dari 20 elemen tadi terkait Pertamina Pelumpang. Oke, ini ada 20. Kira-kira mana saja sih yang dia eh, lemah si Pertamina Pelumpang itu? Oke, mungkin teman-teman bisa evaluasi sebentar. Saya beri waktu berapa? 10 menit. Wah, kelamaan ya. 3 menit. Teman-teman bisa apa ya berdiskusi dengan diri sendiri aja. Atau mungkin ada satu kos boleh, satu kos. Nanti saya tunjuk 2 orang ya. Oke, 3 menit. 23 kita mau bahas. Satu menit lagi. Oke, 2 orang.
Oke, yang jawab Najwa Nurhaliza sama Triska. Halo, Najwa, Najwa. Najwa, apakah suara saya terdengar? Najwa, ada yang mau jawab? Satu orang? Izin jawab, Ibu. Oke, boleh. Siapa ini? Saya Triska, Ibu. Oke, silahkan Triska. Kira-kira apa aja nih yang dia lemah dari Pertamina Pelumpang? Mungkin yang pertama dari yang aspek commit to process safety dari bagian compliance with standar atau kepatuhan regulasi. Itu tuh eh, ada celah kepatuhan dari tata ruang dan standar dari jarak si fasilitas BBM juga ke pemukimannya. Betul. Terus, ada lagi? Sebentar, Ibu. Mungkin buat yang manage risk di bagian operating prosedur Oke, atau prosedur operasinya dikarenakan prosedur deteksi atau respon dari kebocorannya itu tidak dijalankan secara efektif. oke, oke. Mungkin nggak ada aset integrity dan reliability. Tadi kan di berita itu disampaikan bahwa 30 menit sebelumnya sudah tercium nih aroma kebocoran gas. Nah, dari coba kita lihat ya. Nah, dari pipa-pipa ini sampai ke penduduk, dia kan cukup jauh sebenarnya ya untuk gas itu bisa merambat sampai pemukiman. Berarti kan dia sudah ada waktu yang cukup lama. Mungkin bocornya udah 1 hari sebelumnya bisa jadi. Atau memang sudah bocor tapi karena itu baru dipakai untuk menerima dari mana tadi? Balongan ya. Bisa jadi dia tidak ada integritas aset di situ. Ya nggak, Betul, Ibu. Triska? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Emergency management? Emergency management, apakah masuk juga? Triska? Bisa juga, Ibu. Kenapa? Lazim. Mungkin dari aspek evakuasi sama pemadamannya itu relatif lambat dan juga masyarakat di sekitarnya itu tidak terlatih, Ibu, buat menangani hal tersebut. Tuh, ya. Oke. Ada lagi?
Sebenarnya kalau dilihat insiden Pertamina Pelumpang tuh hampir setengah mungkin ya, hampir 10 dasarnya, 10 elemennya dia sudah tidak memenuhi Pertamina Pelumpang. Bahkan ada insiden investigation sebelumnya tahun 2009 sudah pernah ada kejadian hal serupa. Kenapa masih terulang lagi di dalam 20 tahun? Kalau di skala industri oil and gas kejadiannya sama berulang 20 tahun itu sudah termasuk kejadiannya eh, sering ya, sudah menjadi sering. Dia tidak yang jarang terjadi lagi. Nah, ini kenapa bisa terulang lagi? Apakah auditnya tidak benar? Bisa jadi. Kemudian manajemen reviewnya seperti apa juga tidak tahu. Oke. Nah, kita ada tugas satu ya. Teman-teman sudah cek di classroomnya. Oh ya, Triska, makasih ya. Oke. Ada satu tugas satu, yaitu teman-teman silahkan analisis satu saja kecelakaan industri besar. Kemudian teman-teman silahkan identifikasi penyebab dasarnya apa saja, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Dan kaitkan dengan elemen budaya keselamatan terutama yang 20 elemen tadi. Apa saja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan tersebut sehingga menghasilkan atau menyebabkan satu kecelakaan industri besar. Silahkan kerjakan berkelompok yang 2 sampai 3 orang, yang KP silahkan sekelompok dengan teman KP-nya. Alangkah baiknya teman-teman silahkan mengacu pada industri teman-teman KP. Setidaknya serupa dengan tempat industri teman-teman KP, gitu ya. Yang sudah selesai KP, bisa evaluasi dari perusahaan KP sebelumnya, kalau teman-teman KP di semester ini. Kalau misalnya nggak KP, teman-teman silahkan cari di internet banyak kecelakaan industri besar, kemudian silahkan identifikasi penyebabnya dan juga kaitkan dengan 20 elemen dasar dari proses safety tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Deadline-nya sudah ada di Google Classroom. Silahkan cermati. Cukup panjang ya deadline-nya. Oke, silahkan buat kelompok sendiri 2 sampai 3 orang. Nanti yang upload tugas hanya 1 orang saja di Classroom. Gitu. Ada pertanyaan atau cukup? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Nazril. Itu kan kalau yang KP itu dari industri yang sedang ke KP itu, Bu. Hmm. Tapi di industri yang sedang KP saya sekarang itu tuh termasuk plan baru, jadi belum ada kecelakaan yang besar gitu, Bu. Kalau gitu bagaimana, Bu? Ya sudah yang nggak harus besar nggak apa-apa. Tapi gini, oh ya, ini spill ya teman-teman. Rencana tuh UTS teman-teman bisa mengevaluasi full dari awal mulai identifikasi penyebab dan lain-lain hingga sampai terakhir adalah eh, analisis risikonya. Jadi kalau bisa teman-teman di setiap tugas saya jangan ganti lagi untuk kecelakaannya. Silahkan ambil satu case saja. Kalau misalnya memang dirasa sulit untuk industrinya karena plan baru, kecelakaan mungkin yang terjadi di situ kecil, silahkan cari yang serupa, boleh. Atau kalau mau tetap pakai kecelakaan yang kecil itu juga nggak masalah. Nanti teman-teman juga pasti bisa untuk tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Nasril ya. Halo. Baik, Bu. Oke. Ya, Najwa nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Di jam ini kita mungkin sekitar 1 jam aja lah. Supaya teman-teman bisa segera istirahat juga yang masih KP. Oke, sekian. Ada yang raise hand? Kok nggak ada tapi orangnya? Ya udahlah. Oke, kalau gitu saya tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mohon kerjasamanya. Kita kuliahnya santai tapi tetap ilmu yang didapat gitu ya, tetap ada gitu. Oke, thank you semuanya. Saya tutup ya Zoom ya. Selamat istirahat. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke.